Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Arya Triwijanto dari kelas C dengan NIT 20293449. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya akan membahas satu buku yang berjudul Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah yang ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho dan Bapak Sutaryono yang merupakan dosen dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Buku ini diterbitkan oleh Stephen Press pada bulan Juli 2015. Buku ini terdiri dari 236 lembar serta memiliki jumlah 6 bab. Selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam mengenai apa yang ada dalam buku yang berjudul Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Setelah membaca buku ini, maka kita akan sadar akan pentingnya konsolidasi tanah yang merupakan respon atas terjadinya bencana gunung berapi yang pada tanggal 26 Oktober 2010 memasuki tahap erupsi. Letusan terjadi pada pukul 17.02 WIB yang sedikitnya ada 3 letusan yang menyembur material vulkanik setinggi 1,5 km serta diiringi keluarnya awan panas. Letusan berlanjut hingga pada tanggal 27 Oktober 2010 dan lava pijar dimuntahkan pada tanggal 28 Oktober 2010 yang diikuti keluarnya awan panas pada pukul 19.54 WIB. Perlu diingat bahwa letusan gunung berapi yang diawali oleh 2 kali gempa vulkanik menimbulkan kepanikan masyarakat di lereng Merapi, terutama pada desa Umbuharjo dan Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dari peristiwa tersebut, masyarakat berupaya menyelamatkan diri dari peristiwa gunung berapi. Salah satu penyebab bergegasnya masyarakat dari area bencana yaitu adanya awan panas gunung berapi yang disebut pedus gembel yang disertai hujan abu dan lumpur. Namun dari sekian peristiwa kelam gunung tersebut ada berjuta keunikan yang disajikan. Gunung dengan ketinggian mencapai 2.968 mdpl ini merupakan salah satu gunung teraktif yang ada di Indonesia. Gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY ini dikenal dunia karena memiliki keunikan dibandingkan gunung lain. Keunikan tersebut antara lain letusan yang relatif sering yang memiliki siklus 4 tahun sekali. Kedua, lereng yang dihuni oleh banyak penduduk. Ketiga, kesuburan tanahnya yang tinggi serta masyarakatnya yang memiliki kearifan lokal yang khas. Gunung ini mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Hal ini sangat berbahaya mengingat di sekeliling terdapat permukiman yang padat. Bercermin pada peristiwa 2010 dan peristiwa kelam terdahulu, maka pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait melakukan relokasi dan pemindahan masyarakat yang berada pada zona merah tersebut melalui program konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah di desa Kepuharjo dan Umbuharjo diawali oleh keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 09-Kep-34.400-1-2004 tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan lokasi kegiatan sertifikasi konsolidasi tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta 2014. Setelah melalui proses, akhirnya konsolidasi tanah di lereng Merapi berhasil dilakukan dan ditujukan pada 6 dusun. Yang pertama yaitu Dusun Punggerjo, Dusun Palemsari, Dusun Petung, Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, serta Dusun Kopeng. David Michel mengungkapkan tentang pentingnya manajemen pertanahan selama fase awal pemulihan atau recovery, terutama pada 6 minggu pertama fase ini. Yang pertama yaitu memperhitungkan secara detail isu pertanahan yang berkaitan tentang penghidupan atau livelihood masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tempat hunian sementara atau shelter. Kedua, melakukan pemetaan atas tanah yang bebas terhadap bencana ataupun resiko terhadap bencana lainnya. Ketiga, melakukan tindakan nyata dalam menekan atau mengurangi spekulasi atau pengambil alihan atau perampasan tanah di lokasi yang terkena atau terdampak bencana. Keempat, melakukan koordinasi secara efektif antar lembaga pemerintah dengan lembaga kemanusiaan antara lembaga pertanahan dan lembaga yang mengelola manajemen kedaruratan. Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, maka peran aktif masyarakat sangatlah penting untuk menyukseskan program tersebut.
Semangat bangkit membangun masa depan merupakan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Caranya dengan membangun pertanian yang lebih baik, usaha bisnis yang lebih baik, dan akhirnya hidup yang lebih baik. Semangat ini pula yang menjadikan masyarakat lebih pandai dan lebih ramah dalam menerima dinamika vulkanik gunung berapi. Akibatnya, masyarakat terbuka bagi segala bentuk pemikiran dan gagasan maupun respon kondisi alam lereng Merapi. Untuk selanjutnya dijadikan basis untuk membangun ekonomi, sosial, budaya yang lebih baik. Ketika keterbukaan ini muncul, maka program konsolidasi tanah menjadi buah atau gagasan yang hadir dalam masyarakat untuk menata guna, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih baik. Partisipasi spontan dan induktif masyarakat terhadap upaya pemulihan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di lereng Merapi perlu dibangun karena kegiatan yang ditawarkan yaitu konsolidasi tanah dan ekoturisme sangat membutuhkannya. Konsolidasi tanah tidak akan dapat terlaksana tanpa partisipasi masyarakat. Demikian pula dengan kegiatan ekoturisme yang justru menjadikan masyarakat setempat sebagai aktor utama. Pada ekoturisme, masyarakat setempat yang diharapkan dapat menikmati nilai ekonomi kegiatan ini. Dengan demikian, ekoturisme pada dasarnya berupa optimalisasi pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya di lereng Merapi. Untuk kegiatan pariwisata memang memiliki prasyarat utama yaitu partisipasi masyarakat. Peraturan Kepala BPN Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 telah merumuskan bahwa konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan mengenai penata gunaan kembali, penguasaan, dan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, ada dua kegiatan yang dilakukan secara simultan dan dalam kegiatan konsolidasi tanah yaitu A. Penataan pertanahan yang meliputi penata kembalian penguasaan dan penggunaan tanah, serta B. Usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah. Dalam konteks yang lebih luas, konsolidasi tanah tidak hanya sebagai penata bidang tanah saja, tetapi juga merupakan instrumen penataan wilayah, baik wilayah perkotaan, pedesaan, maupun wilayah bencana. Dengan demikian, penataan tanah dan wilayah dapat dilakukan melalui model land kondisional dan land readjustment. Ketika konsolidasi tanah diterapkan pada kawasan rawan bencana Merapi, maka ia merupakan upaya untuk mengembalikan kawasan ini agar dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan. Dengan kata lain, konsolidasi tanah merupakan respon yang tepat untuk penata kembalian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan agar tanah yang memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat setempat. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah terhadap tanah rawan bencana yakni 1. Pertama, pada tahap prevention, maka aktivitas yang perlu dilakukan antara lain memungkinkan kembali masyarakat secara sukarela agar berada tidak jauh dari lokasi semula. Kedua, pada tahap mitigasi, maka aktivitas yang perlu dilakukan yang pertama memetakan bencana dan memperhitungkan resikonya. Kedua, mendidik masyarakat agar dalam konteks hak atas tanah mampu tinggal di lokasi yang tidak jauh dari lokasi bencana. Ketiga, menyimpan data pertanahan secara aman agar tidak terkena dampak bencana. Ketiga, pada tahap preparedness, maka aktivitas yang perlu dilakukan antara lain 1. Membangun kebijakan pertanahan dan kerangka pengakuan legal yang didasari pada proses konsultatif dan partisipatori. Kedua, membangun master plan tata guna tanah yang didasari pada proses konsultatif dan partisipatori. Ketiga, menetapkan lokasi permukiman secara transisional. Keempat, memperbaiki jaminan penguasaan tanah menuju hak atas tanah yang paling memungkinkan. Dan 5, memperbaiki kemampuan lembaga administrasi pertanahan. Setelah melakukan konsolidasi tanah, maka 6 dusun tersebut membutuhkan tindak lanjut berupa perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Potensi dusun-dusun di lereng Merapi layak dimanfaatkan dengan ikhtiar pemberdayaan masyarakat
dengan memperhatikan ketentuan atas wilayah KRB 3 yang antara lain diperkenankan bagi 1. Membangun kegiatan untuk penanggulangan bencana dan pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian, lahan kering, dan konservasi. Ilmu pengetahuan, penelitian, wisata alam. Oleh karena itu, pada wilayah ini dapat dikembangkan. Ekoturism bertujuan agar masyarakat dapat sejahtera dengan tetap melestarikan kemampuan lingkungan. Pelaksanaan atau penerapan dan pengembangan ekoturism di lereng Merapi memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya. Ekoturism yang juga memberikan kesempatan pada masyarakat setempat untuk belajar dari kondisi lingkungannya, sehingga pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku mereka menjadi lebih ramah terhadap lingkungannya. Selain itu, ekoturism juga merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga kegiatan ini dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Di dalam buku juga menyebutkan bahwa ada 7 kebudayaan yang khas di lereng Merapi, yaitu pertama bahasa, kedua sistem pengetahuannya, ketiga organisasi sosial, keempat sistem peralatan dan teknologinya, kelima sistem pemanfaatan pencahariannya, 6 sistem religi, dan 7 keseniannya. Pengelolaan kondisi alam, sosial, dan budaya lereng Merapi yang berlatar belakang ekoturism, penggunaan dan penopang pendapatan masyarakat, pendapatan desa, dan pendapatan daerah yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Dampak positif yang terlihat di daerah tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur serta peningkatan pariwisata. Wujud nyatanya yaitu masyarakat banyak yang memanfaatkan wisata Merapi menggunakan transportasi jeep yang berujung pada peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha. Kedua itu masyarakat dapat berkebun dan bertani di wilayah KRB 3 dengan tingkat kesuburan yang sangat tinggi sehingga meningkatkan produktivitas petani sehingga meningkatkan pendapatan petani pula. Ketiga yaitu masyarakat juga banyak berbisnis berupa berdagang hasil bumi dan makanan di sekitar wisata alam Merapi. Hubungan isi buku dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat ditandai dengan program pertanahan berupa konsolidasi tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional serta didukung oleh Pemda DIY. Contohnya pada pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut terwujud dari tindakan pemerintah yang melakukan penarikan hak-hak atas tanah yang berada pada zona merah untuk ditata dan direlokasi kembali ke tempat yang lebih aman, serta dari sisi masyarakatnya pun melakukan kewajibannya di mana para pemilik tanah dengan semangat mengikuti jalannya program konsolidasi tanah yang dilakukan pemerintah. Selain itu, pemerintah melaksanakan kewajibannya berupa melakukan suatu tindakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program ekoturism wilayah yang terdampak Merapi. Masyarakat juga mendapatkan hak berupa tanah dan rumah hunian yang aman serta nyaman. Sekian presentasi tentang buku Ekoturism Lereng Merapi pasca konsolidasi tanah. Lebih kurangnya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga kita tetap dalam lindungannya.